Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabatku, alhamdulillah bisa bertemu kembali di channel Kafia TV, di mana pada kesempatan kali ini saya bisa mengunjungi wilayah Gunung Kedok. Ini gapura yang ada di Gunung Kedok. Insya Allah Gunung Kedok ini adalah satu tempat yang sangat indah sekali, dan insya Allah akan dijadikan untuk peresmian di hari Sabtu dan Minggu untuk acara peresmian pengukuhan Kampung Pramuka. Mudah-mudahan dengan mendorong program-program dari pemerintah, kita semua mendapatkan sebuah berkah untuk wilayah Desa Cibatu, khususnya untuk kita semua sebagai masyarakat yang ada di wilayah Cibatu. Kita dorong, kita pajukan kebersamaan kita sebagai masyarakat dengan pemerintah. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang selalu baik dan selalu berbuat baik terhadap negara, bangsa, juga agama. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum melanjutkan ke tema yang insya Allah akan saya jelaskan dan beberapa hal untuk mempersiapkan kita di menghadapi bulan Ramadan, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan bersolawat kita semua mendapatkan syafaatul udma di yaumal jajan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Teruslah bersolawat kepada Rasulullah. Semoga dengan terus menerus melaksanakan terus menerus dalam solawat, kita semua mendapatkan kebahagiaan, kita semua mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, juga rizki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku, marilah kita menyelusuri wilayah Gunung Kedok, di mana Gunung Kedok ini adalah tempat yang ada di wilayah Dusun Mekarsari, Desa Cibatu, Kecamatan Karangnunggal. Namun supaya kita lebih bermanfaat, saudara-saudaraku, untuk mempersiapkan kita melaksanakan bulan puasa. Dalam bulan puasa itu mungkin ada beberapa hari lagi ke depan yang harus kita persiapkan. Ada 7 hal. Yang pertama, kita harus mempersiapkan niat dulu. Kenapa niat harus kita laksanakan dari awal? Sudah harus persiapan dari awal. Karena innamal a'malu binniyat. Karena amal apapun yang akan kita laksanakan akan bisa menjadi itu pekerjaan yang baik dengan adanya niat. Niat yang baik insya Allah akan berbuah dengan baik. Untuk melaksanakan puasa, marilah kita semua mempersiapkan niatnya itu dengan lillahi ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban gupirolahu dunubahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan iman wahtisaban, dengan iman dan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosanya, ma taqaddama min danbi, dan dosa-dosa yang sudah dilakukan insya Allah Allah Ta'ala akan mengampuninya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan sampai puasa itu hanya terlihat laparnya saja. Jangan hanya merasa dahaganya saja, jangan merasa hausnya saja, tapi jadikanlah puasa itu harus menjadi puasa yang berbuah adalah
berbuah rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak, yang pertama, lakukanlah persiapan niat untuk mempersiapkan puasa kita supaya jadi amal ibadah dengan niat lillahi ta'ala, imanan wahtisaban. Iman sebagai pondasi, wahtisaban menjadi satu jalan untuk menempuh puasa menjadi amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Puasa itu adalah amal ibadah yang langsung oleh Allah akan diberikan pahalanya. Maka kata Allah dalam satu hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku, kata Allah, akan memberikan pahalanya untuk orang-orang yang berpuasa. Tapi puasa yang mana? Puasa yang tadi adalah puasa imanan wahtisaban. Persiapan yang kedua, setelah kita mempersiapkan niat, maka yang kedua kita persiapkan di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak pekerjaan-pekerjaan sunat. Satu ketika dalam riwayat Siti Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW terus-menerus melaksanakan ibadah sunat dalam bulan Sya'ban dengan melaksanakan puasa. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa sebabnya? Karena ketika kita mau melaksanakan ibadah yang wajib, puasa yang wajib di bulan Ramadan, maka persiapkan dulu segala sesuatunya supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Memperbaiki diri, membersihkan hati, memperbaiki amal supaya kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, persiapkan dengan saling memaafkan sesama muslim, sesama saudara-saudara. Kenapa saling memaafkan harus menjadi prioritas? Karena banyak manusia yang beramal tetapi tidak sampai amalnya. Karena apa? Karena dosa-dosa sesama manusia tidak saling memaafkan. Sehingga banyak amal yang kita laksanakan tetapi tidak berbuah kebaikan. Makanya marilah kita saling memaafkan dalam hal kesalahan, dalam pembicaraan yang pernah menyakiti orang lain, dalam ucapan yang pernah menyakiti orang lain. Maka tingkah dan amal kita saling memaafkan dulu supaya memasuki bulan Ramadan kita semua sudah bersih dari dosa-dosa sesama manusia, sesama orang-orang, sesama makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Yuk kita saling memaafkan. Jangan sampai amal yang kita laksanakan hanya sebuah gambar saja, hanya sebuah tingkah yang hanya terlihat di dunia saja, sehingga tidak sampai ke akhirat. Karena apa? Karena ada saling menyakiti, ada saling saling menghina, ada saling hina sama sesama manusia sehingga amal kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, marilah kita memperbanyak doa dan istighfar. Doa dan dzikir itu harus diperbanyak sehingga bukrota wa asila, pagi-pagi dan sore-sore, sehingga kita semua membasahi bibir kita dengan yatarottabu lisanuhu bidzikrillah. Harus perbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dzikir itu akan memberikan ketenangan. Ketenangan ke dalam jiwa, ketenangan ke dalam batin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan dzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan berzikir seperti kita merasakan nikmatnya angin yang sepoi-sepoi di wilayah Gunung Kedok ini, luar biasa saudara-saudaraku. Yang belum datang silahkan masuk, silahkan datang. Gunung Kedok aman, enak. Angin yang datang, hembusan anginnya sungguh luar biasa, tanpa ada noda-noda, tanpa ada kotoran, tanpa ada angin yang beracun. Ini semua angin yang sehat. Ini adalah satu jalan untuk kita semua menjadi amal terhadap Allah dengan cara melaksanakan bersyukur, berdoa, dan bertakwa di tempat yang sangat indah ini. Saudara-saudaraku,
Apakah kita bisa melaksanakan menikmati alam sebagai sebagai tempat bersyukur, sebagai tempat beribadah, sebagai tempat melaksanakan dzikir kepada Allah? Sangatlah bisa, sangatlah banyak. Contoh, Allah Ta'ala membuat pohon-pohonan, membuat bunga, membuat alam yang indah. Ini adalah satu jalan untuk kita semua untuk menjadikan selalu mengucapkan subhanallah, selalu mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, dengan melihat keindahan alam yang Allah ciptakan. Alhamdulillah, kita masih bisa menghirup udara yang sangat segar, masih bisa menghirup angin yang sangat segar. Dengan perkataan subhanallah walhamdulillah, maka kita akan mendapatkan bacaan yang terakhir, Allahu Akbar. Keagungan Allah sungguh luar biasa. Makanya dengan memperbanyak bacaan subhanallah, dengan melihat keindahan, alhamdulillah, dengan merasakan kenikmatan, maka Allahu Akbar hanyalah Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang menciptakan alam yang sungguh luar biasa, indah sekali. Yang kelima, harus sering membersihkan badan dari kotoran, membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati, membersihkan jasad kita dari penyakit-penyakit dohir, sehingga kita semua tidak akan nikmat ibadah kalau masih punya penyakit dalam jiwa, kalau masih punya penyakit dalam hati, kalau masih punya penyakit dalam jasad kita. Karena sehat itu bukan hanya sehat dohir, tapi harus sehat batin. Sehat dohir dari segala penyakit. Jaga kesehatan kita supaya kita sehat dohirnya. Jaga hati kita supaya sehat batinnya. Dengan menjaga sehat batin itu, insya Allah akan membuka jalan untuk kita semua mendapatkan ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, marilah kita selalu mengingat orang tua yang sudah meninggal, dengan berjarah kepada orang-orang tua yang sudah meninggal, kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Jarah itu adalah anjuran Rasulullah SAW. Karena dari kita berjarah kepada orang tua yang sudah meninggal akan dijadikan sebuah jalan untuk kita sebagai pengingat kematian, untuk kita sebagai pengingat akhirat. Dan insya Allah sebagai anak akan dijadikan sebagai anak yang selalu ingat dan anak yang soleh. Anak yang soleh itu sudah tertera dalam hadis Rasulullah. Tidak akan putus amalnya manusia, tidak akan putus amalnya orang-orang yang ada di muka bumi. Orang-orang, anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Maka datang ke kuburan dengan mendoakan Allahumma gfirlahu dunubahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi'a makbarahu wa taqabbala a'malahu. Maka dengan perkataan doa seperti itu, insya Allah akan dijadikan kita sebagai anak yang soleh. Di hadapan Allah akan menjadi amal ibadah kepada orang tua yang meninggal. Insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan, akan diampuni segala dosa-dosanya. Dalam hadis Rasulullah, ghafarallahu dunubal amwat bisababi du'ai ahya. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah meninggal dunia dengan barokah doa-doa orang-orang yang masih hidup. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh, yang selalu mengingat orang tua kita dan terus mendoakan orang tua kita yang sudah ada di alam kubur. Yang seterusnya, yang ketujuh, jangan lupa membayar puasa yang tertinggal. Karena itu adalah hutang yang harus dibayar kepada Allah. Ini bulan Sa'ban masih ada. Kalau punya hutang, punya puasa yang ditinggal atau tertinggal, marilah kita bayar dengan melaksanakan qada puasa, supaya kita semua tidak dituntut oleh Allah, supaya kita semua tidak disiksa oleh Allah. Maka yang belum melaksanakan qada puasa, silahkan
masih ada waktu untuk mengodok puasa. Saudara-saudaraku, jangan lupa yang 7 tadi, persiapkan untuk kita semua untuk menghadapi puasa, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Doakan Gunung Kedok semakin berkah, Gunung Kedok semakin maju, Gunung Kedok menjadi tempat wisata yang berguna bagi masyarakat desa Cibatu, bagi masyarakat desa Kampung Cibentang, Kampung Sukasari, Kecamatan Karangunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Jadikanlah ini tempat untuk menyenangkan hati, menenangkan jiwa, dan bersyukur dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.